Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rayyan Jumadi dengan NIM 052024010009. Prodi Pendidikan Biologi pada mata kuliah Teknik Manajemen Laboratorium. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai inventarisasi dan keamanan di laboratorium. Laboratorium merupakan lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keteraturan melalui inventarisasi dan menjaga keselamatan melalui penerapan sistem keamanan yang baik. Adapun tujuan itu menjelaskan pentingnya inventarisasi dalam manajemen laboratorium yang menjabarkan prinsip dan praktik keamanan kerja di laboratorium, mendorong kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas laboratorium secara aman dan efisien. Inventarisasi di laboratorium. Adapun pengertiannya adalah proses pendapatan, pengelompokan, pelabelan, dan pemantauan alat dan bahan yang tersedia di laboratorium. Manfaatnya inventarisasi. Yang pertama itu mencegah kehilangan atau kerusakan alat. Yang kedua, memudahkan identifikasi dan penempatan kembali alat. Yang ketiga, memantau kondisi alat rusak, habis, atau perlu kalibrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dalam praktikum atau penelitian. Adapun komponen-komponen yang ada di inventarisasi, itu yang pertama, nama alat atau bahan, jumlah dan satuan, lokasi penyimpanan, kondisi itu baik, rusak atau tidak, tanggal masuk dan pemakaian terakhir, dan kode identifikasi berkode atau QR kode. Metode inventarisasi itu yang pertama, manual. Dia menggunakan buku catatan atau kartu inventaris. Yang kedua, digital, menggunakan software, Excel, lab collector, inventory, dan lain-lain. Yang kedua, otomatis, menggunakan QR atau RFID untuk pemindaian cepat. Adapun keamanan di laboratorium, yang pertama, prinsip dasar keamanan. Mengenali potensi bahaya seperti bahaya kimia, listrik, api, biologis. Menggunakan APD secara konsisten, menerapkan prosedur kerja yang benar atau SOP, menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja. Baik, adapun alat pelindung diri atau APD, itu jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pelindung, masker atau respirator, sepatu tertutup. Dan simbol dan tanda keselamatan. Yang pertama, simbol bahan mudah terbakar, korosif, toksik. Yang kedua, jalur evakuasi dan titik kumpul. Dan yang terakhir, lokasi pemadam api dan EOS. Adapun penanganan bahan kimia, yang pertama, simpan dalam lemari bahan kimia sesuai klasifikasi. Yang kedua, label MSDS harus tersedia dan terbaca. Yang ketiga, hindari pencampuran bahan tanpa informasi yang jelas. Dan yang keempat, gunakan lemari asam untuk bahan mudah menguap atau berbahaya. Adapun prosedur darurat, yang pertama itu kenali prosedur jika terjadi tumpahan, kebakaran atau kecelakaan. Yang kedua, akan menggunakan alat pemadam api sesuai jenis kebakaran. Dan yang ketiga, laporkan segera ke pengawas laboratorium. Adapun studi kasus. Pertama, ketika terjadi tumpahan asam sulfat karena botol tidak diberi label dan disimpan tanpa pengaman, itu dampaknya luka bakar pada teknisi, kerusakan meja kerja. Dan untuk analisis kesalahannya, pertama, tidak ada inventarisasi bahan, tidak mengikuti SOP, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia. Baik, inventarisasi itu membantu keteraturan dan efisiensi keamanan, mencegah cedera dan kerugian. Dan laboratorium harus dikelola dengan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran risiko. Bisa ini? Ini baca jadi. Baik, pesan akhir, laboratorium adalah tempat ilmu berkembang, tapi juga tempat bahaya tersembunyi. Mari kita jadikan laboratorium sebagai ruang yang aman, teratur, dan produktif.